dari Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Ananta Praja Suara FM yang merupakan bagian dari Asosiasi LPPL Radio Televisi Seluruh Indonesia dengan bangga mempersembahkan Suara Nusantara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, satu suara berjuta telinga. Dari wisata Kebun Raya Jagannatha Kabupaten Jembrana Bali, saya Widiasi Santika bersama tim LPPL Radio Ananta Praja Suara FM Jembrana Bali menghadirkan Suara Nusantara ke-104. Sejumlah berita dari berbagai Nusantara disiarkan dan dilaporkan oleh LPPL Radio dan Televisi, Asosiasi LPPL Radio dan Televisi se-Indonesia akan kami hadirkan untuk Anda. Informasi pertama dari LPPL Radio Ananta Praja Suara FM Jembrana Bali. Kunjungan Ketua MPR RI Bambang Susatyo ke Kabupaten Jembrana Bali. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Lani Meliana. Kunjungan Ketua MPR RI Bambang Susatyo yang juga Ketua Ikatan Motor Indonesia Pusat atau IMI di Kabupaten Jembrana pada Minggu 16 Mei 2021 disambut Bupati Jembrana Inengah Tambe didampingi para kepala OPD terkait. Kunjungan diawali di Persil Kecamatan Melayu untuk meninjau lahan yang rencananya akan dibangun sirkuit Formula One. Usai meninjau lahan Persil di Kecamatan Melayu, dilanjutkan meninjau lokasi objek wisata Karangsewu, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melayu. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyampaikan objek wisata Karangsewu yang saat ini dikelola oleh pihak ketiga harus dikelola dengan serius sehingga dapat memberikan manfaat yang besar untuk daerah dan kemajuan pariwisata. Saya bersama Pak Bupati Jembrana tambah baru saja diajak oleh beliau melihat potensi pariwisata yang luar biasa menurut saya di kawasan Jembrana, khususnya di Taman Nasional Bali Barat, di mana dikenal dengan karang dengan nama Karangsewu. Ya, saya bersyukur Pak Bupati ini dengan pengalaman yang segudang sebagai anggota DPRD dan orang gaul, pergaulan juga luas, Jakarta banyak jaringannya. Ya mudah-mudahan nanti program-program Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Pak Sendino, beliau sudah ketemu, sudah ada dalam perencanaan tahun ini, anggaran tahun depan, tahun 2022 ada beberapa objek wisata seperti Pakempung, yaitu akan dibangun. Tinggal dikawal saja Pak Bupati di Bapernasnya supaya tidak dikurangi anggarannya atau bahkan mungkin dihilangkan dan sebagainya. Karena itu usulan dari Kementerian Pariwisata dan berjaga betul untuk menjaga perekonomian di wilayah sini, wilayah Bali Barat yang memang sangat kurang objek wisata.
Setelah kunjungan lapangan, Ketua MPR RI dan rombongan melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan di kediaman Bupati Jembrana Banjarpeh Desa Kaliakah, Kecamatan Negara yang dihadiri oleh Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna, Forkompimda Kabupaten Jembrana, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, PJ Sekda Jembrana, para asisten Setda Kabupaten Jembrana, para kepala OPD terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana, Majelis Madya dan Majelis Alit Kabupaten Jembrana, Pendesa Adat se-Kabupaten Jembrana, Forum Kepala Desa dan tokoh masyarakat setempat. Pada kesempatan tersebut juga, Ketua MPR RI Bambang Susatyo didampingi Bupati Jembrana I Nengah Tambo, Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna, PJ Sekda Jembrana, serta beberapa kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Jembrana melaunching JKJ Plus atau Jembrana Kembali Jaya yang ditandai dengan penguntingan pita. Bupati Jembrana I Nengah Tambo berharap dengan kunjungan Ketua MPR RI ke Kabupaten Jembrana dapat melihat langsung kondisi Jembrana dan dapat mengawal seluruh usulan program Kabupaten Jembrana yang diajukan ke pusat. Ya, hari ini memang saya tanggal berapa hari ini? Tanggal 16 ya. Jadi sebelum Hari Raya Idul Fitri saya sempat buka puasa bersama beliau. Jadi pada saat itu saya mengundang beliau untuk, kalau nggak salah itu tanggal 12 ya. Jadi saya mengundang beliau untuk bisa hadir di Jembrana. Ya, beliau menyanggupi hal ini. Dan apa yang beliau lakukan hari ini adalah memperkuat daripada apa yang menjadi usulan kita ke pemerintah pusat. Ada beberapa dana DAK yang kisarannya sampai nilai 300 miliar yang kita perjuangkan ya dalam beberapa sektor. Itu yang biar dikawal, minta tolong sama beliau. Dan tadi sudah disampaikan, beliau memang siap untuk mengawal itu. Nah itu, jadi beliau hadir di Jembrana tentunya, tanda kutip, menteri-menteri yang lain pasti juga akan berpikir bahwa Bapak Ketua MPR sudah mengendorse kepada Jembrana, paling tidak Jembrana sudah mulai dibicarakan di tingkat nasional. Harapan kita apa yang menjadi yang kita rencanakan hari ini memang tidak hari ini kita bisa nikmati. Tahun 2022 kita lihat nanti hasilnya ya, karena hukum anggaran itu ya begitu, politik anggaran itu ya begitu. Di hari ini baru kita mengusulkan, tahun depan baru kita bisa mencairkan. Sabar masyarakat, jadi tetap kita akan mengupayakan bekerja terus, mohon restu dan dukungannya. Pemirsa Jembrana TV, demikianlah liputan kru kami untuk Anda masyarakat Jembrana tentang kunjungan kerja Ketua MPR RI Bambang Susatyo ke Jembrana. Saya Lani Meliana beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Berita selanjutnya dari LPPL Radio RCL 98 FM Kabupaten Sukabumi. Presiden minta daerah antisipasi lonjakan COVID-19. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Kami TV. Berita selanjutnya dari LPPL Radio RCL 98 FM Kabupaten Sukabumi. Presiden minta daerah antisipasi lonjakan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda dari Pendopo mendengarkan pengarahan Presiden Republik Indonesia Haji Joko Widodo yang disampaikan secara virtual kepada seluruh kepala perangkat daerah se-Indonesia Senin 17 Mei 2021. Dalam pengarahannya, Haji Joko Widodo mengatakan pasca Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah, semua daerah harus berhati-hati sebab potensi kenaikan kasus baru COVID-19 bisa diakibatkan karena mudik. Terkait hal itu, semua daerah harus gencarkan kembali testing, tracking, dan treatment sehingga pencegahan bisa dilakukan sedini mungkin. Presiden menambahkan bahwa target nasional terkait keterisian tempat tidur rumah sakit di bawah 50%, bahkan secara nasional berada di angka 29%.
Meskipun beberapa provinsi masih ada yang di atas 50%. Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami mengatakan pemerintah Kabupaten Sukabumi sudah sedari awal mengantisipasi lonjakan pemudik, salah satunya dengan menutup semua akses kedatangan ke Kabupaten Sukabumi. Sudah berjalan, itu sesuai dengan kapasitas kemampuan berwilayah ya, sudah kita lakukan. Tapi kan kembali lagi, anggaran-anggaran untuk pemberdayaan itu, salah satunya anggaran pemberdayaan itu terkendala juga dengan ada kepakai untuk oleh COVID ketarik. Tetapi masyarakat juga perlu dicermati juga yang wilayah yang terkontaminasi itu pun kita tidak masuk kepada pengkondisian kegiatan pemberdayaan, karena ditakutkan dari ketika melakukan pemberdayaan di situ justru keluarnya membawa virus lagi. Kita selektif tapi berjalan ya. Ada kecenderungan naik dari posisi kegiatan indeks ekonomi kita ada sedikit kenaikan dibandingkan dengan ke belakang. Nah, itu salah satu hal yang kita akan lakukan ke depan supaya nanti 10 atau 15 hari dari hari ini tidak ada lonjakan di kita yang tidak terantisipasi ya. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Pendopo Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan. Informasi berikutnya dari LPPL Radio Suara Muara Enim, Sumatera Selatan. Diskominfo Muara Enim gelar BIMTEK Evaluasi Smart City serta Field Evaluation Gerakan Menuju 100 Smart City secara daring. Bersama reporter Andre Taulana. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim gelar BIMTEK Evaluasi Smart City serta Field Evaluation Gerakan Menuju 100 Smart City secara daring. Setelah dilaksanakan rapat evaluasi Smart City dan penunjukan penanggung-jawaban 6 dimensi Smart City, Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart People, Smart Living, dan Smart Governance pada masing-masing perangkat daerah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim di ruang rapat Pangripta Nusantara, Kantor Bapeda Muara Enim pada hari Jumat 30 April yang lalu. Guna memaksimalkan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim menggelar bimbingan teknis, evaluasi Smart City dan manajemen resiko serta tinjauan lapangan Gerakan Menuju 100 Smart City secara daring yang dinarasumberi langsung oleh pembimbing Smart City Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia secara virtual di tempat yang sama pada hari Rabu ini 19 Mei 2021 dihadiri secara langsung oleh para pejabat dari perangkat daerah lingkup Pemkab Muara Enim yang membinangi Smart City di instansinya masing-masing. BIMTEK ini merupakan bagian dari rangkaian monitoring dan juga evaluasi di mana bulan November nanti adalah akhir dari seluruh rangkaian kegiatannya. Dalam sambutannya, Kadiskominfo Muara Enim Ardian Arifanardi berharap semoga dengan semangat dan tentunya melalui bimbingan dari pembimbing Smart City Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Muara Enim Smart Regency dapat terlaksana dan terwujud sesuai dengan yang telah direncanakan sejak beberapa tahun yang lalu. Yakinlah, walaupun kami tidak dievaluasi secara langsung, tapi kami sangat menyambut baik evaluasi lapangan ini guna semakin memotivasi jajaran perangkat daerah di Pemkab Muara Enim untuk semakin baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terang Ardian. Andre Taulana, Suara Muara Enim Radio untuk Suara Nusantara. Dari LPPL Radio Dimensi Baru FM, Lampung Selatan. Hadirnya PHRI untuk menjembatani keluhan dan keinginan dari para pelaku usaha, hotel dan restoran, khususnya yang berada di Lampung Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Bunga Puspita. Ketua Badan Pengurus Cabang BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Lampung Selatan, Amelia Nandasari, menjadi narasumber dialog interaktif yang dipandu host Melinda dengan topik hadirnya PHRI untuk pembangunan dan peningkatan pariwisata Lampung Selatan. Sementara keanggotaan PHRI mayoritas pemilik hotel, restoran, coffee shop,
dan dari kalangan manapun dengan tahapan interview pada saat awal mendaftar di PHRI. Adapun program-program 5 tahun mendatang yang akan dilakukan PHRI yang memberikan support kepada pemerintah Kabupaten Lampung Selatan khususnya tentang promosi dan untuk meningkatkan minat wisatawan hadir dan juga program untuk menyampaikan aspirasi dari anggota PHRI kepada Pemkab Lampung Selatan. Dijelaskan Amelia Nandasari, kegiatan PHRI untuk mengedukasi para pelaku usaha, mensosialisasikan, memberikan pemahaman tentang aturan-aturan yang harus dilakukan kepada para pelaku usaha khususnya pemilik hotel dan restoran yang berada di Lampung Selatan. Kegiatannya untuk dari PHRI sendiri itu mungkin lebih kepada mengedukasi para pelaku usaha gitu loh. Jadi yang pertama kita hadir di sini untuk lebih mensosialisasikan gitu loh, untuk memberikan pemahaman gitu loh kepada para pelaku usaha tentang hal-hal apa saja yang memang merupakan aturan yang harus dilakukan gitu, yang harus dilaksanakan oleh para pelaku usaha khususnya pemilik hotel dan restoran yang ada di Lampung Selatan. Di era digitalisasi menjadi sangat mudah untuk melakukan usaha di mana usaha itu bisa dipromosikan melalui berbagai media sosial serta melalui website dan media sosial harus terus diperbaharui perkembangannya agar usaha itu tidak berhenti begitu saja. Menurut Amel, dengan jaminan aman dan nyaman di tempat wisata, Lampung Selatan sebagai pintu gerbang Sumatera sangat siap menjadi destinasi wisata nasional. Di BFM Radio, Bunga Puspita melaporkan. Informasi berikutnya dari LPPL RKS FM Sumedang, Jawa Barat. Sejumlah pemohon kartu kuning Sumedang melonjak bersama reporter Iwan Ingking. Usai Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah, kembali warga masyarakat khususnya yang ingin mendapatkan kartu pencari kerja atau AK1 atau sebutan lain kartu kuning, kembali ada lonjakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang. Ketika ditemui di kantornya, pelaksana tugas kasih penempatan tenaga kerja, Erni Hairani mengatakan, para pencari kerja yang ingin mendapatkan kartu kuning mulai ada peningkatan pada Senin kemarin hingga sekarang, berbeda di hari bulan puasa. Dijelaskannya, pihaknya mulai Senin 17 Mei hanya melayani penginputan secara online yang menggunakan aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan atau Sisnaker yang dapat diakses melalui laman https://www.kemnaker.go.id. Setelah Lebaran kan baru masuk kemarin tanggal 17 baru masuk. Nah, di saat awal masuk setelah Lebaran, untuk pencari kerja yang akan membuat kartu AK1, kartu kuning, mengalami peningkatan drastis. Sewaktu bulan puasa paling kita hanya melayani 2 orang, 5 orang, paling banyak juga 9 orang dalam satu hari. Sekarang kemarin hari Senin sampai 49 orang, hari Selasa 46 orang. Nah, dan sekarang juga mulai hari Senin kita melayani penginputan secara online menggunakan aplikasi melalui Sisnaker, Karir Hub, kita menggunakan secara online dan diharapkan juga kepada masyarakat sebisa mungkin menginput sendiri di rumah melalui aplikasi Sisnaker, datang ke MPP hanya untuk mencetaknya saja biar memudahkan pelayanan dan juga biar memudahkan ke petugasnya sendiri dan juga ke masyarakat biar tidak lama menunggu. Rata-rata kemana Bu pelamar? Pelamar masih ke pabrik untuk saat ini. Sumedang atau luar Sumedang? Luar Sumedang juga ada, banyak kan kalau keluar Sumedang, Majalengka sama Subang. Tapi ada juga yang untuk jaga-jaga katanya. Kartu kuning sendiri belangkonya aman Bu? Tidak akan kekurangan gitu? Enggak, formulir. Kita kan sebelum kegiatan berlaku juga kita sudah menyiapkan nyetak kartu kuning berdasarkan pengalaman tahun kemarin. Misalkan tahun kemarin sekian habisnya, kita antisipasi untuk tahun sekarang ditambah atau ditetapkan, itu kita melihat pengalaman tahun-tahun sebelumnya atokannya ke situ untuk cetakan kartu kuning. Dan selama ini belum pernah mengalami kekurangan. Demikian Iwan Ingking melaporkan.
Berikutnya dari LPPL RPK Siak FM. Kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Provinsi Riau. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Cahya Ici. Sahabat Suara Nusantara, kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo ke Provinsi Riau dalam rangka melaksanakan sejumlah agenda kerja. Di antaranya meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal wilayah Provinsi Riau yang berlangsung di area gelanggang olahraga Gor Pekanbaru. Dalam peninjauan ini Joko Widodo didampingi oleh Gubernur Riau Samsuar. Sebanyak 10.800 masyarakat seprovinsi Riau mengikuti vaksinasi massal COVID-19 yang diberikan secara gratis melalui tiap puskesmas dan vaskes di Riau. Pemberian vaksinasi saat ini diprioritaskan kepada sasaran penerima dari wilayah Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Dua wilayah ini memiliki jumlah angka tertinggi kasus terkonfirmasi COVID-19 di Riau. Dalam keterangan persnya, Presiden Jokowi menginstruksikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mendistribusikan vaksin ke Riau, sehingga kondisi tingginya jumlah angka pasien positif COVID-19 dapat segera diatasi. Saya juga sudah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan untuk mengirimkan vaksin yang lebih banyak ke Provinsi Riau dan utamanya nanti akan dipakai untuk vaksinasi di Kota Pekanbaru dan di Kota Dumai sehingga kita harapkan kita dapat segera mencapai kekebalan komunal dan Provinsi Riau ini akan lebih baik dan kembali normal di kuartal kedua dan kita harapkan keadaan yang lebih baik juga untuk penyebaran. Kunjungan kerja COVID-19. Presiden Jokowi beserta rombongan kepresidenan yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, sebelumnya telah melakukan peninjauan perkembangan pembangunan konstruksi jalan tol Trans Sumatera sepanjang 40 km. Selain itu, Presiden Jokowi melakukan pertemuan terbatas di Balai Serindit Pekanbaru bersama seluruh kepala daerah Riau, termasuk dihadiri oleh Bupati Siak Alfedri, guna membahas terkait penanganan COVID-19 di wilayah Riau. Kepala daerah diarahkan oleh Presiden untuk selalu waspada, serta melakukan PPKM skala mikro di tiap daerah dan bekerja sama dengan penegak hukum hingga perangkat desa ataupun kampung di wilayah masing-masing sehingga penyebaran COVID-19 mendapatkan penanganan yang cepat dan efektif. Dari LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau mengabarkan untuk Suara Nusantara. Informasi selanjutnya dari LPPL Radio Seganti Setumbuhan FM, Lahat, Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, hadiri perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lahat ke-152. Bersama reporter Ade melaporkan untuk Suara Nusantara. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru hadir pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lahat ke-152 yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2021. Di masa pandemi COVID-19 tahun ini diperingati dengan sederhana. Perayaan ke-23 pada tahun ini tidak semewah seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya satu kegiatan, yakni rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Lahat. Kehadiran orang nomor 1 di Provinsi Sumatera Selatan ini disambut Bupati Lahat Ciuja beserta jajaran SKPD dan Forkompinda Lahat dengan mengedepankan protokol kesehatan. Dalam sambutannya, Bupati Lahat mengatakan bahwa Kabupaten Lahat sejak kepemimpinannya hingga tahun ketiga sudah banyak dibantu pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Di antaranya bantuan dana peningkatan infrastruktur dan pembangunan di skala bidang. Sementara Gubernur Sumatera Selatan mengatakan bahwa Kabupaten Lahat merupakan daerah di wilayah kepemimpinannya sehingga harus berkembang dan maju setara dengan kabupaten kota lainnya. Dalam acara peringatan hari ulang tahun ini, Haji Herman Deru berkenan memberikan kado istimewa untuk Kabupaten Lahat berupa bantuan dana untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Lahat sebesar 94 miliar rupiah
yang diterima oleh Bupati Lahat dan disaksikan oleh Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Lahat, serta anggota dan tamu undangan yang hadir dalam rapat paripurna ini. Saya Ade, LPPL Radio Sekentis Tungguan FM melaporkan dari Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Dari LPPL Radio In FM Kebumen dan Ratih TV Kebumen, Jawa Tengah. Hari pertama pembukaan objek wisata yang bertepatan dengan H+3 Lebaran, Wakil Bupati Kebumen Hajah Ristawati Purwaningsih melakukan monitoring dan evaluasi protokol kesehatan di objek wisata Pentulu Indah. Bersama reporter Dimas Wibisono melaporkan untuk Suara Nusantara. Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih kagum akan keindahan alam Kabupaten Kebumen bagian utara. Hal ini terlihat saat Wakil Bupati bersama para pejabat terkait di lingkungan Pemkab Kebumen mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi pembukaan objek wisata Pentulu Indah Karangsambung dan Embung Cangkring, Kecamatan Sadang, Minggu 16 Mei 2021. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati menyempatkan diri menaiki rumah pohon di puncak bukit tersebut. Wakil Bupati terlihat terpukau melihat pemandangan alam hijau dari atas rumah pohon. Wakil Bupati juga menyempatkan berfoto di berbagai sudut objek wisata yang instagramable. Wakil Bupati akan membagikan foto-foto tersebut ke sosial media pribadinya agar dapat membantu mempromosikan dunia pariwisata di Kabupaten Kebumen. Menanggapi dibukanya kembali objek wisata setelah ditutup selama 3 hari, Wakil Bupati menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan upaya dari pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menekan angka penyebaran COVID-19. Kepada juga seluruh para pengelola ya, dukung program itu karena nanti apabila ada yang positif tentunya akan kami tutup. Nah, kalau kami tutup tentunya akan merugikan penyelenggara itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Terkait penegakan protokol kesehatan di Pentulu Indah, Wakil Bupati mengapresiasi pihak pengelola yang telah disiplin menerapkan protokol kesehatan. Menurut Sukirman, pengelola objek wisata Pentulu Indah, pihaknya sejak libur Lebaran telah mematuhi aturan pemerintah untuk tidak membuka tempat wisata. Dirinya mengaku sangat bersyukur dengan dibukanya kembali salah satu tempat yang menjadi sumber ekonomi masyarakat desa Karangsambung tersebut. Dengan dibukanya objek wisata ini untuk bisa menerima pengunjung, tentu ini akan memberikan hal yang positif untuk kami. Dan saya kira harapan untuk semua teman-teman pengelola di objek wisata yang lain juga. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, pihaknya mewajibkan para pengunjung untuk mematuhi protokol kesehatan sebelum memasuki lokasi wisata. Salah satunya dengan menyediakan tempat cuci tangan di pintu masuk serta mewajibkan memakai masker. Menanggapi kondisi terkini di Kecamatan Karangsambung, Camat Karangsambung Nurdin Santoso menyampaikan pihaknya selalu menerapkan segala arahan dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat sehingga diharapkan penyebaran COVID-19 dapat segera berakhir. Protokol kesehatan diterapkan mulai hari ini karena pertama kali untuk menerima kunjungan dari wisatawan hari ini. Kalau kemarin memang masih ditutup. Dan di sini di pintu masuk disiapkan terbuka tugasnya. Ada untuk cuci tangan. Kalau yang belum pakai masker diarahkan untuk beli masker di manfaatan warung sebelah. Jadi saling menguntungkan. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.
Informasi selanjutnya disampaikan oleh LPPL Radio Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi. Dampingi Presiden Joko Widodo, Bupati Kabupaten Bekasi dorong perusahaan ikut vaksinasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Nadia Vita Adisti. Bupati Bekasi Eka Supriya Atmaja mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan program vaksinasi gotong royong untuk para karyawan di PT Unilever Indonesia Tbk Cikarang Utara. Bupati Bekasi Eka Supriya Atmaja mengatakan vaksin gotong royong adalah upaya pemerintah untuk memberikan vaksin kepada masyarakat dengan menggandeng perusahaan swasta yang ditujukan kepada karyawan atau karyawati atau buruh yang pendanaannya ditanggung perusahaan. Selain itu, pihaknya juga mendorong agar perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi yang belum bergabung untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program vaksinasi gotong royong. Dirinya juga akan mengkoordinir para pengusaha yang ada di Kabupaten Bekasi untuk terus mengadakan vaksin terhadap karyawannya. Nadia Vita Adisti, LPPL Wibawa Mukti, mengabarkan untuk Suara Nusantara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Kepala Stasiun Radio Ananta Praja Suara FM menyambut baik kehadiran Suara Nusantara dan sekaligus kami menyampaikan terima kasih kepada pengurus dan anggota Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada kami sebagai host untuk Suara Nusantara. Semoga Suara Nusantara semakin eksis dan berkelanjutan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Suara Nusantara edisi ke-104. Saya Widiasi Santika dan tim LPPL Ananta Praja Suara FM pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Bersama-sama kita lawan COVID-19. Sampai jumpa di edisi Suara Nusantara berikutnya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.